Selamat datang di e-learning standarisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai pengembangan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Khususnya adalah bagaimana suatu standar itu dirumuskan. Marilah kita bersama-sama membahas mengenai standarisasi pada hari ini. Baik, kita akan mulai dengan pengembangan standar atau SNI, Standar Nasional Indonesia. Bagaimana suatu standar itu dikembangkan? Kita ketahui bahwa di dalam kita mengembangkan suatu standar, maka ada istilah pengembangan standarisasi yang mempunyai ruang lingkup. Pertama adalah perumusan. Bagaimana suatu standar itu dirumuskan dan kemudian ditetapkan. Kemudian termasuk juga adalah pemeliharaan. Bagaimana suatu standar itu setelah dibuat, maka perlu dilakukan pemeliharaan. Pengembangan standar itu adalah pengertiannya sesuai dengan TBT, WTO atau Technical Barrier Trade, dan World Trade Organization itu menegaskan bahwa implementasi suatu standar itu sifatnya adalah voluntary. Artinya para produsen ataupun industri harus menyadari bahwa pentingnya suatu standar untuk dijadikan suatu acuan di dalam proses produksi suatu industri. Tentunya ada beberapa parameter yang perlu kita ketahui di sini dalam rangka untuk menjaga kualitas atau mutu suatu produk. Walaupun tentu ada tuntutan yang langsung ataupun tidak langsung dengan konsumen atau sebagai pengguna, ataupun juga ditentukan atau diatur oleh regulator, di dalam hal ini adalah pemerintah. Agar penggunaan suatu standar menjadi efektif sebagai acuan bersama, maka ISO menegaskan perlunya keterlibatan daripada stakeholder, dan kemudian proses ini dilakukan dengan cara konsensus. TBT DWTO dan ISO mengatakan bahwa standar perlu ditetapkan oleh suatu lembaga yang kompeten, di mana di Indonesia lembaga ini adalah BSN atau Badan Standarisasi Nasional. Kemudian badan ini adalah badan yang menetapkan suatu standar atau SNI. Di dalam merumuskan suatu standar, maka ada suatu rangkaian kegiatan, yaitu dari sejak suatu hasil-hasil kajian atau penelitian itu dikumpulkan, kemudian disusun untuk membuat suatu rancangan standar nasional Indonesia sampai tercapai suatu konsensus. Nah, hal ini tentunya sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 102 tahun 2000. Di dalam kita merumuskan suatu standar, tentunya harus mengikuti prinsip-prinsip pengembangan standar yang sudah diacu oleh seluruh dunia. Yang pertama adalah prinsip-prinsip standar itu, pertama openness atau keterbukaan. Nah, di sini kita perlu memastikan bahwa pihak-pihak yang berkepentingan itu diberi kesempatan untuk terlibat, untuk memberikan masukan dan menyatakan persetujuan ataupun keberatan terhadap suatu rancangan standar. Kemudian prinsip kedua yang harus kita perhatikan adalah transparansi atau transparan. Untuk memastikan agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahui tata cara pengembangan standar serta dapat mengikuti perkembangan suatu standar mulai dari tahap program awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan konsensus, kemudian ditetapkan atau dipublikasikan. Kemudian yang ketiga adalah konsensus. Konsensus adalah suatu kegiatan di mana pihak yang berkepentingan, dalam hal ini adalah stakeholder, memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan atau memperjuangkan kepentingan mereka. Dalam hal ini, jangan sampai ada pihak-pihak yang memihak pada suatu pihak tertentu. Kemudian prinsip yang keempat adalah efektivitas
dan relevan. Standar itu dibuat berdasarkan kebutuhan pasar agar hasilnya bisa efektif dan sesuai dengan konteks keperluannya agar tidak berkompetisi menimbulkan hambatan perdagangan. Kemudian yang kelima adalah koheren. Standar dikembangkan mengacu kepada standar internasional yang relevan agar harmonis dan menghindari duplikasi dengan standar internasional serta sesuai dengan faktor-faktor kondisi klimatik, lingkungan, geologi, geografis, ataupun teknologi, serta kondisi nasional yang lebih khusus. Prinsip yang keenam adalah development dimension atau dimensi pengembangan. Di sini kita harus memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan, terutama kepada UKM atau di daerah untuk berpartisipasi dalam proses perumusan standar. Hal ini perlu diperhatikan karena peran penting bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi itu dapat kita acu di dalam pengembangan suatu standar. Di dalam pengembangan suatu standar, tentunya kita harus melibatkan pihak-pihak yang kita sebut dengan stakeholder. Stakeholder ini terdiri dari pihak-pihak, pertama adalah pihak produsen, yang kedua adalah pihak konsumen, yang ketiga adalah para pakar dari perguruan tinggi, kemudian yang keempat adalah pemerintah. Namun di dalam proses perumusan suatu standar, kadang-kadang tentunya pihak-pihak ini juga dilibatkan antara lain dari asosiasi misalnya, atau dari badan litbang, ataupun dari laboratorium-laboratorium yang terkait. Di mana keanggotaan daripada stakeholder ini itu harus seimbang. Artinya jangan sampai ada pihak-pihak yang bisa mendominasi suatu standar. Nah, biasanya pihak-pihak ini tidak boleh jumlahnya itu melebihi dari 50% dari seluruh anggota. Kalau kita bicara mengenai skema perumusan standar,